Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Saya Edo Pra yang hadir ke ruang dengar Anda untuk kembali menggelar dialog lintas Semarang pagi sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang seputar tempat ibadah dibuka di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu di Kota Semarang, pemerintah atau Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada akhirnya memperpanjang hingga tanggal 21 Juni 2020 untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM, dan tentu ini sebagai salah satu upaya untuk memutus penyebaran pandemi COVID-19. Namun demikian, pada perpanjangan PKM kali ini ada sedikit perbedaan, yaitu sudah mengizinkan aktivitas di tempat ibadah tentu dengan berbagai macam aturan protokol kesehatan yang harus tetap dilaksanakan. Nah, pagi ini kita akan berbincang seperti apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola tempat ibadah ataupun masyarakat yang akan melakukan kegiatan peribadatan di tempat-tempat ibadah agar upaya untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini masih tetap berjalan dan cukup efektif meskipun kita melakukan kegiatan yang sifatnya berada di tempat kerumunan atau beribadah bersama-sama dengan umat yang lain, begitu ya. Kita akan coba berbincang di sesi pertama ini bersama anggota DK3N, beliau juga ketua Persakmi, anggota AIKOH, kemudian dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip, beliau juga mantan dekan FKM periode 2015-2019, Ibu Hanifah Maherdeni, SKM MPH PSD. Bu Hanifah, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Edo Pra. Ya, kabar baik, Bu ya? Alhamdulillah, kabar baik pagi ini. Baik, ini masih dalam suasana pandemi ini, Bu. PKM, khususnya bagi warga Kota Semarang, masih tetap harus dijalankan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun memang di periode ini ada sedikit perbedaan pengaturan kegiatan, termasuk diizinkannya kembali dibuka tempat-tempat ibadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan ataupun kegiatan keagamaan yang lain. Tanggapan Bu Hanifah dulu terhadap kebijakan ini seperti apa, Ibu? Iya, saya pertama kali mendengar tentang pembukaan tempat ibadah adalah hari Sabtu ketika diedarkan, yaitu tanggal 30 Mei 2020 ketika ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 dari Menteri Agama. Jadi ini bagus sekali sebetulnya karena satu sisi menghindari desakan yang begitu keras sebelum melewati masa-masa ketidaksabaran, maka peningkatan spiritualitas umat beragama ini tetap diwadahi pada masa pandemi. Namun ada beberapa kewajiban. Untuk tempat ibadahnya sendiri ada 9 kewajiban. Untuk umat yang akan beribadah, untuk tempat ibadah ada 11 kewajiban. Untuk umat yang akan beribadah ada 9. Sekarang lebih baik kita bacakan supaya masyarakat tahu betul apa isi surat edaran Menteri Agama. Ya, silakan, Bu. Ya, yang pertama menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah. Jadi sebelum membuka tempat ibadah, lakukan pembersihan. Jangan sampai ada tikus, kecoa, semut, sehingga melakukan desinfeksi secara aman di daerah, di area ibadah. Kemudian melakukan sanitasi. Sanitasi itu tidak sekedar desinfeksi. Jadi setelah dilakukan pembersihan kasar, kemudian dilakukan desinfeksi, kemudian setelah dipastikan semuanya itu mati kumannya, itu nanti berapa hari kemudian dilakukan pembersihan. Lagi kemudian baru dibuka. Kemudian yang ketiga, membatasi jumlah pintu jalur keluar masuk. Jadi tidak boleh ada bareng orang bertatapan bertemu. Jadi yang masuk, yang keluar seperti jalan satu arah. Keempat, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan di pintu keluar rumah ibadah.
supaya ketika di jalan mau menyentuh muka sudah tidak berbahaya gitu. Kemudian kelima, menyediakan alat pengecekan suhu, namun harus diingat, petugas yang mengecek suhu ini harus memakai pelindung diri yang bisa menutup seluruh tubuh. Tetap harus menggunakan APD, Bu ya? Betul, karena ketika suhu tubuh itu sudah lewat 37,5, maka harus ada warning 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Dan jaga jarak juga bagi yang memeriksa, jangan terlalu dekat. Lebih baik dimaksimalkan tangan untuk merentang. Keenam, menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai kursi minimal 1 meter. Tapi saya akan merekomendasikan ambil yang lebih aman minimal 1,5 meter. Ketujuh, melakukan pengaturan jumlah jemaah rumah ibadah. Jadi tidak apa-apa kan ada peringatan bahwa detik ini, menit ini sudah mencapai sekian, sehingga mohon diberikan kesempatan kepada yang belum mendapat kesempatan untuk datang lain kali dengan lebih gasik datangnya. Lebih awal. Lebih awal ya. Betul. Nah, kedelapan, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah, tapi tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah. Kemudian kesembilan, memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Yang ke-10, membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan di tempat ibadah yang dikelola. Artinya ini ada komitmen dari pengelola ibadah sendiri. Gitu kan? Nah, kemudian ke-11, memberlakukan penerapan protokol bagi jemaat. Kemudian baik jemaat tamu maupun jemaat rutin. Karena tanpa kepesertaan atau partisipasi dari pengelola ibadah, maka jemaat belum akan bisa dijamin keamanannya. Keamanan maupun kesehatan, keselamatan maupun kesehatannya. Ini kewajiban dari tempat ibadah, Bu ya? Iya. Kemudian yang untuk orang yang akan beribadah ini bagus sekali. Saya sangat salut dengan adanya surat edaran ini. Ini 9 poin. Yang pertama, jemaah itu sadar diri apabila ada rasa atau ketidakenakan di dalam tubuh yang dirasakan atau sudah terdiagnosis sakit, jangan pergi ke tempat ibadah. Hanya rasanya batuk sedikit, jangan pergi. Agak-agak meriang gitu ya? Iya, betul. Betul sekali, karena meriang itu indikasi tubuh sedang melawan infeksi. Kedua, meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat keterangan aman, bebas dari ancaman COVID-19 dari pihak yang berwenang. Nanti akan diatur pihak yang berwenang di rumah ibadah sekitar. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker wajah sejak keluar dan selama berada di area rumah ibadah. Ingat, ada beberapa penyimpangan ternyata, Mas Edo, di masyarakat itu. Di dalam penggunaan masker? Iya, ternyata di masyarakat ya nggak bisa dihitung kelas apa ya, tapi lucu sekali. Masker disediakan di pintu keluar, terus siapa saja anggota keluarga yang keluar itu memakai masker itu. Apa nggak gila ini? Artinya gantian begitu, Ibu ya? Itu ada ternyata di masyarakat. Bahkan seorang profesor yang menjadi RW, itu kami kebetulan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Salah satu profesor itu kebetulan menjadi ketua RW. Menerapkan itu? Melihat praktek itu di anggota masyarakatnya. Ini yang tidak boleh. Ini perlu terus diingatkan, disosialisasikan ya Bu, bahwa masker itu sifatnya individual begitu Bu ya? Individual dan tidak boleh dibolak-balik.
Oh, juga tidak boleh dibulak-balik ya? Karena Iya. barangkali efisien begitu dipakai kemudian dibalik. Kalau dibalik nyedot virus dong. Malah justru itu memberi peluang buat virus masuk karena udah nempel dari luar, Bu ya? Betul. Mhm. Saya tandai mana yang kalau untuk masker kain mana yang pihak luar, mana yang bagian di dalam. Ya, karena kadang-kadang sama, Bu ya. Kalau yang kain itu bagian luar sama bagian dalam kadang-kadang sama bentuknya begitu ya. Ditandai saja. Mhm. Pakai luar ya luar gitu. Iya. Nah, Mhm. jangan sama memang walaupun putih itu yang produksi Nun Sewu ada produksi pabrik terkenal itu. Mhm. Tetap ada dalamnya bedanya ya. Iya. Bahannya mungkin, Bu ya. Bahan. Ya, karena Iya. yang di dalam itu harus bahan yang menyerap keringat. Mhm. Sama dengan masker bedah yang agak hijau, kemudian ada putihnya itu. Mhm. Nah, yang putihnya itu ada penyerap kelembapan. Jadi itu yang dipakai di dalam. Beda yang di luar itu pasti justru yang apa, semacam waterproof barangkali ya, Bu ya. Iya betul. Yang luar. Iya, kalau yang di dalam ada penyerap kelembapan. Oke. Jadi beda itu, mengapa dibuat warna yang berbeda. Supaya tidak kebalik-balik begitu, Bu ya. Betul, betul. Iya. Jadi keempat. Ya, kewajiban keempat. Menjaga kebersihan tangan. Jadi sudah diteliti. Iya. Bagaimanapun air dan sabun dengan cara mencuci tangan yang betul dari mulai jari-jari sampai ke pergelangan tangan ini itu lebih efektif daripada hand sanitizer. Iya. Nah, kemudian yang kelima, ini tidak boleh ada, mohon maaf, selama COVID-19 gaya bersalaman kita harus seperti di Jepang. Saling membungkuk begitu aja ya. Betul. Tidak ada kontak. Iya betul. Dengan jarak 1,5 meter. Iya. Ini yang perlu pembiasaan ini barangkali, Bu ya. Ini gimana ya? Harus video-videonya harus diviralkan cara bersalaman di era COVID. Ini yang belum kelihatan sampai hari ini, Bu ya. Bagaimana saling bersalaman itu yang benar di masa-masa sekarang ini, Bu ya. Iya betul, betul sekali, Mas Edo. Iya. Harus kita viralkan karena namanya juga tatanan baru. Iya. Kenormalannya itu baru, jadi new normal itu hal baru yang menjadi normal gitu ya, yang menjadi keseharian. Yang menjadi keseharian, keharusan, kebaikan. Dan harus diterima ini menjadi suatu kebiasaan. Itulah yang dinamakan new normal. Ya, artinya begini Bu, kalau masalah berjabat tangan atau mengungkapkan itu sebetulnya bentuk pengungkapan ekspresi silaturahmi itu selama ini kan kita berjabat tangan. Nah, kalau kemarin-kemarin beberapa contoh juga sudah diberikan, misalnya saling menyentuhkan siku, kemudian melipat tangan di dada dan sebagainya. Ini kira-kira masih bisa dianggap aman atau ada yang memang harus dirubah? Itu mohon maaf yang contoh-contoh kemarin seperti kaki, siku itu lebih bersifat kepada informal dan tetap tidak bisa menjamin keselamatan karena jadi jaraknya kan jadi kurang dari pendek begitu Bu ya. 1,5 meter. Iya. Jadi yang paling aman kalau orang Jepang itu pada meeting CEO, itu kan berkumpul melingkar atau berhadap-hadapan tapi dengan jarak yang cukup ya. Iya, saling membungkuk. Itu yang harus diterima itu karena itu sudah dicontohkan aman gitu. Dan secara etika itu juga menunjukkan sebuah penghormatan, penghargaan begitu Bu ya, dengan membungkuk gitu Bu ya. Betul, dan sopan sekali. Ya. Baik, kewajiban berikutnya Bu yang keenam. Tetap sama, yaitu istilahnya dari efek merubah gaya berpelukan, maka akan bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Saya ini tetap sanksi loh Mas Idul, dengan jarak 1 meter, tetaplah 1,5 meter. Karena kalau 1 meter itu masih memungkinkan droplet itu nyampe di lawan bicara atau tempat yang lain begitu Bu ya. Itulah, apalagi ketika droplet kecil,
anginnya pas kena angin juga bisa ya. Iya gitu. Jadi pinter-pinternya juga ini sekarang kita jangan melawan arah angin nih kalau di luar ini. Kalau WHO sendiri merekomendasikan jarak berapa sih Bu sebetulnya? Jadi karena ilmu tentang COVID ini kan berkembang terus Mas Ibu. Jadi jangan dilihat sebagai suatu istilahnya ketidakkonsistenan atau mencela-mencela ya. Ini tapi kan memang dinamis ya. Iya dinamis karena hasil penelitian. Jadi 1,8 meter itu jarak yang memungkinkan suatu droplet untuk tidak mengenai lawan orang atau yang berhadapan atau orang di dekat kita gitu. Iya. Nah, makin tinggi seseorang, maka mesti makin jauh dong. Iya. Karena potensi untuk terbangnya droplet kalau lebih tinggi pasti lebih leluasa jauh. Begitu ya. Lebih leluasa. Oke. Jadi itu ini sangat logik Mas Edo. Karena 1 meter itu dulu diteliti ketika Wuhan. Rata-rata tinggi orang Wuhan dengan orang di Arab, dengan orang di Eropa, dengan orang di Amerika kan beda. Beda sekali ya. Jadi inilah ilmu fisiologi yang sederhana yang sering masyarakat tidak menyadari. Dan diabaikan. Padahal itu cukup akurat kalau kita mau memperhatikan itu Ibu ya. Betul. Nah kemudian yang ketujuh nih masih ada ini. Yang ketujuh. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area ibadah. Selain untuk kepentingan ibadah. Iya. Karena ada sebagian mungkin karena kebiasaan beribadah selesai, karena kebetulan ketemu dengan teman-teman, malah dilanjut dengan ngobrol di tempat ibadah, begitu Bu ya? Betul sekali, ya. Memang itu bagus, karena itulah budaya Indonesia yang mesti kita pupuk. Tapi untuk sementara kita sabar dulu, tidak melakukan. Nah, sekarang yang ke-8 usia, ya betul. Sebaiknya anak-anak di bawah 18 tahun, kemudian warga usia lanjut di atas, sebetulnya di atas 60 tahun, tapi yang didefinisikan di COVID ini 50 tahun. 50 tahun Karena ya. kalau usia lanjut sekarang itu di atas 60 tahun, tetapi untuk risiko COVID itu 50 tahun, di atas 50 tahun. Bahkan kalau ke tempat kerja, sebaiknya yang berusia di atas 45 tahun, itu sudah mengurangi di tempat kerja. Mengurangi. Karena apa? Ternyata, apalagi wanita ya, di atas 45 tahun itu juga rentan. Ternyata, iya, metabolisme terutama pengurangan kolagen saja sudah 50% gitu ya. Karena kalau kolagen kan berarti membantu metabolisme untuk regenerasi sel juga toh. Iya. Nah, kemudian yang ke-9. Ya, yang tadi yang anak-anak maupun usia lanjut memang tidak disarankan beribadah dulu sementara di tempat ibadah, begitu Bu ya? Ada poin ke-8 walaupun tidak diberikan usianya di situ. Jadi hanya anak-anak dan usia lanjut. Oke. Nah, yang ke-9? Iya, yang ke-9 ikut peduli terhadap pelaksanaan protokol. Maksudnya gimana ini Bu? Ikut peduli ya, itu? Jadi kalau masyarakat melihat, di masjid atau di gereja atau di kuil atau di vihara belum memenuhi, maka segera dilaporkan ke gugus tugas. Gugus tugas di sini yang paling rendah adalah RW. Kalau RW tidak menyadari, sekarang semua Satgas COVID di kota itu ada hotline telepon. Dan hampir semua wali kota sekarang itu atau bupati itu di Instagram atau di hotline phone-nya itu membuka ini ya. Membuka. Hebat sekali sebetulnya Indonesia ini. Nah, kalau dari keilmuan saya belum tertuang, Mas Edo, tentang apa ini Bu? Di SE ini begini. Kalau semua itu diterapkan, tetapi ruangan tersebut memakai AC sentral, ruangannya tertutup,
tidak ada udara, tidak disinari matahari, maka sia-sia. Oh, begitu Bu ya? Saya nanti akan mengusulkan melalui Dewan K3 Nasional atau Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Jadi anggap ibadah itu kegiatan pekerjaan. Akan mengusulkan tambahan untuk surat edaran itu. Juga bisa melalui Persakmi, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya jadi ketua umum 2008 sampai 2017. Kemudian saya ambil alih menjadi ketua Dewan Pakar di Persakmi. Jadi yang belum terpikirkan atau belum tertuang dalam surat edaran ini adalah pentingnya ventilasi, kemudian paparan sinar matahari dan masalah ketertutupan ruang ber-AC itu Bu ya? Betul, karena ini yang kami usulkan ke Bumenaker untuk mengatur protokol tempat kerja. Jadi misalnya ruangan itu ber-AC, ingat bahwa dalam kesehatan kerja untuk memenuhi oksigen dan memastikan ruangan itu memang harus ada sinar matahari masuk minimal. Itu setiap 3 jam sekali atau lebih bagus 2 jam sekali. Oleh karena itu kalau kita lama-lama tinggal di hotel itu kan sering capek-capek ya Mas Edo ya. Padahal tidurnya nyaman begitu ya, tapi rasanya masih capek gitu Bu ya. Iya. Itu karena ternyata saya ini kebetulan karena banyak diminta untuk jadi konsultan dan sebagainya, sehingga sebelum COVID itu hampir sebulan 2 kali ya Mas Edo mesti keliling Indonesia, keliling ke beberapa negara itu tinggal di hotel. Saya lihat dimanapun kok tidak ada hotel yang jendelanya bisa dibuka. Padahal memakai karpet. Oh ya, ini juga belum disebutkan. Membawa sajadah sendiri. Menghindari ruang berkarpet ini belum disebutkan. Jadi nanti kekurangan-kekurangan ini akan kami kirim surat untuk ditambahkan. Baik, Bu, ini menarik. Apa-apa yang belum tercantum di surat edaran mungkin bisa sedikit kita kupas, Bu. Kalau tadi kita masih mengupas mengenai pentingnya paparan sinar matahari dan ruang yang terbuka, belum lagi karpet dan juga sajadah. Kenapa harus kita hindari? Nah, ini lanjutkan dulu yang tadi Bu, yang mengenai pentingnya paparan matahari, kemudian juga ruang yang terlalu tertutup, Bu. Silakan, Bu. Iya, jadi ternyata setelah dalam ilmu ini namanya higiene lingkungan kerja ya, atau higiene industri, sistem ventilasi AC itu tidak mampu menggantikan dengan sirkulasi udara yang secara normal ada di alam bebas. Artinya tidak bisa tergantikan dengan jendela dan sebagainya itu, Bu ya? Jadi AC itu untuk sirkulasi udaranya, itu komposisi yang dihasilkan di ruangan itu tidak sebagus dengan udara di alam bebas yang tidak terpolusi. Oh iya, iya. Iya, jadi idealnya lingkungan hidup itu memang seperti zaman dulu. Ada hutan, ada udara bersih, ada sungai bersih. Nah, semua yang sudah dimodifikasi dengan teknologi itu ternyata belum bisa menyamai ciptaan Allah. Yang alamiah begitu ya Bu ya? Yang alamiah, ciptaan alam semesta, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan ini juga berpotensi menjadi media untuk penyebaran COVID ini Bu ya? Betul, sehingga itu yang akan nanti kami kembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Itu di tempat-tempat kerja. Nah, tempat ibadah itu, ini memang sebaiknya itu lebih menggunakan ceiling fan. Jadi ceiling ini akan mendorong udara harus keluar, jangan sampai ceiling fan, tetapi ruangannya tertutup, Mas Edo. Jadi itu muter-muter aja di situ Ibu ya? Betul sekali. Ya, padahal sekarang untuk kita sekarang ini tempat ibadah apapun ini sudah cenderung rapat karena menggunakan AC dan kemudian berkarpet lagi ya Bu ya. Nah itu kan
istilahnya apa ya namanya, hal yang sangat berlawanan. Begini, karpet itu lahir di mana? Karpet itu lahir di daerah yang sering mengalami winter atau beres, bersalju. Iya. Atau di dulu zaman permadani karena memang iklim gurun kalau malam dingin sekali. Iya. Nah, kemudian berkembang karpet menjadi gaya hidup. Menjadi aksesoris juga malah Bu ya. Nah, bagi orang kesehatan masyarakat, itu sebetulnya tidak bagus. Dan disitulah iklim tropis kok memakai karpet. Padahal iklim tropis itu lembab, mudah menginvestasi kuman dan mudah berkembang biak. Tidak ada rumah tangga atau pengelola perkantoran sebetulnya yang mampu membersihkan karpet itu bebas dari kuman. Ya, kemudian Bu. Karena perkembangan gedung-gedung bertingkat untuk mengurangi bunyi juga pemasangan karpet supaya lantai di bawahnya tidak bunyi cetok-cetok. Namun sebetulnya ada hal yang bisa diganti dengan pemasangan vinil atau zat yang bisa menyerap bunyi gitu. Bahan ya. Noise insulator. Artinya sekarang ini sebetulnya mengenai tata ruang ini juga harusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam kondisi untuk pencegahan persebaran virus ini Bu ya, termasuk sebaiknya ruang itu baik perkantoran, tempat ibadah ataupun tempat kerja yang lain itu jangan terlalu tertutup Bu ya. Sebaiknya memang pintu-pintu kalau memungkinkan dibuka saja begitu Bu ya. Betul Mas Sidul. Saya sebagai praktisi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja itu ada namanya riset group. Itu anggotanya 1 orang teknik sipil, 1 orang teknik arsitek. Mereka kaget juga dengan pemikiran-pemikiran yang saya kemukakan sehingga melahirkan desain baru. Ini desain kawasan industri yang sedang kita proses untuk ajukan paten. Dan mungkin ini harus dikembangkan begitu Bu ya. Betul. Nah, mengenai ini sendiri Bu, mengenai surat edaran ini, tadi kan Ibu sudah berencana akan segera mengusulkan, apakah ini sudah ditindaklanjuti atau seperti apa? Cukupkah untuk di internal, bukan di internal, tapi di level terbawah dari Satgas, atau memang ini harus gerakan nasional ini Bu? Oh, ini harus ke menteri, Mas itu. Nggak bisa, kami hanya bersuara di tingkat bawah. Karena apa? Dalam komunikasi kebijakan publik untuk COVID-19, ini harus levelnya itu menteri dan bahkan yang paling efektif apabila presiden yang menyampaikan. Karena disitulah perubahan di masyarakat itu akan lebih signifikan. Ketika pucuk pimpinan yang menyampaikan. Betul. Baik. Iya, jadi harus ada yang pertama political will dan siapa yang menyampaikan. Jadi nanti kalau di Semarang kan kami sampaikan lewat Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Kebetulan saya juga Ibu ada di dalamnya ya. Kemudian di nasional nanti kami bisa melalui 2 organisasi, Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat yang juga aktif di situ, ada para profesor di bidang epidemiologi yang juga menganalisis tentang penerapan PSBB dan banyak sekali seminarnya secara online bisa didapatkan. Kemudian melalui Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Jadi sebetulnya anugerah sendiri bagi kami praktisi kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja ini untuk menyampaikan ide-ide tersebut. Baik. Kita tunggu mudah-mudahan Ibu ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, terakhir Ibu sebagai penutup, apa yang perlu diingatkan kepada khususnya masyarakat yang akan beribadah di tempat ibadah ataupun pengelola tempat ibadah, silahkan Bu. Iya, jadi Bapak Ibu, adik-adik maupun kakak semuanya, kita memang betul membutuhkan aspek spiritualitas, kemudian
kerinduan akan rumah ibadah itu adalah wajar dan bahkan bisa membantu untuk peningkatan ketentraman serta rasa percaya diri positif menghadapi COVID-19 ini akan berakhir. Namun tanggung jawab terhadap pelaksanaan maupun kepedulian pemenuhan prosedur tetap tentang keamanan dan kesehatan memasuki dan meninggalkan tempat ibadah itu adalah tanggung jawab masyarakat itu sendiri, pengelola tempat ibadah, dan pemerintah. Semoga semua diberi kesehatan, semua kuat menghadapi bencana pandemi COVID-19 ini. Baik. Dan percayalah, insya Allah pandemi ini akan segera berakhir. Amin, amin. Baik. Baik Bu Hanifah, terima kasih sudah banyak sekali menyampaikan informasi termasuk pengetahuan baru ini Bu. Bagaimana kemudian kita mempunyai tanggung jawab bersama untuk sama-sama mentaati segala ketetapan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan semua pihak yang terkait dengan menghambat atau memutus persebaran COVID-19. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Mas Edo Pra, selamat pagi.